Nah, tentunya kan pas nikah Lagi kuliah apa sih namanya, ada biaya yang keluar, sangat bener nggak? Buat kehidupan sehari-hari, belum buat ngasih orang tua, belum buat apa? keperluan Kuliah, Iya. tugas-tugas dan sebagainya, semester. betul. Ya, itu Betul. cara ngumpulin duitnya gimana? Iya, baik. Ya kalau mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, pertama kalau kita niatnya baik karena Allah, itu pasti yakin ya Allah bakalan kasih jalan dan kemudahan. Dan mungkin kalau kita ambil di salah satu ayat dalam Al-Qur'an kan sudah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Pertama, memang pasti orang yang bertakwa itu ya nanti bakalan Allah kasih rezekinya dari mana-mana, dari yang tidak diduga-duga. Yang paling pertama pasti ibadah kita harus kita tingkatin lagi dalam hal mau menggapai atau mau mungkin tujuan apa, kita pertama niat, terus ibadahnya juga harus kita kuatin. Dan mungkin kalau saya waktu itu berani nikah muda, ya tadi dikatakan nikah muda, karena memang bismillah niatnya pengen lebih baik lagi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin mudorot ya dan lain sebagainya. Dan memang pada waktu itu ini mertua masih ada ya, masih ini ya, Masih membantu. masih kondisi juga waktu itu sudah sakit-sakitan. Makanya pengen niat kita itu biar orang tua, pertama mertua bisa nyaksiin, karena memang nyaksiin pernikahan. Karena memang kan ini mamah sudah almarhum dari mertua. Nah kalau saya alhamdulillah orang tua masih ada dua-duanya. Nah alhamdulillah itu tercapai semua dengan niat kita baik. Terus juga kalau mungkin cara bagaimana ngumpulin keuangan dan sebagainya ya. Ya kalau mungkin dari teknisnya, ketika kita punya pemasukan nih, jangan sampai takut ya para pemuda mungkin yang ngajar atau yang kerja dan sebagainya. Ketika kita punya pemasukan, punya rezeki dari Allah, itu kita sisihkan langsung. Berapapun nilainya, yang penting harus disisihkan. Jangan sampai kita punya pemasukan kita habiskan buat poya-poya dan sebagainya. Nah dari situ berarti kita udah niat yang serius tuh, baik. Dari situ nanti Allah bakalan kasih jalan-jalan yang lainnya. Jadi banyak adik kelas ya, terutama adik kelas ya, yang ada temen juga banyak nanya, kok bisa gitu ya ngumpulin uang padahal kan masih dalam proses kuliah gitu ya. Tanggungan pribadi pun banyak kayak tugas-tugas kuliah dan masih bayar kuliah botol ya. Iya. Tapi emang pertama itu ya min haitsu la yahtasib. Beliau selalu katakan kayak gitu kan. Jadi kalau kita serius pasti ada. Jadi prosesnya itu, jadi setiap ada penghasilan per bulanan kita. Dan saya pribadi ya, saya ikut membantu beliau karena saya yakin perempuan dengerin, bantuin, jangan ngandelin laki. Ya sabar ya. Bantuin doa. Salah satunya Selamat nggak ke kontrol, maaf. Terus selain bantuin doa, kita juga bantuin Ya. prosesnya ya, ikhtiarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya punya tujuan tuh, kalau mau sukses dari nolnya tuh kita harus bareng-bareng. Nggak mungkin kita merasakan toh enaknya kesuksesan beliau. Jadi dari awal beliau ngumpulin kita harus ada. Jadi kalau misalnya beliau sukses, beliau harus ingat dulu tuh sebelum sukses ada sama siapa gitu. Asik. dari nol, lu pengennya kaya mulu dari ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Ya lanjut. Jadi per bulan kita sisihkan ya dari penghasilan beliau sama saya juga. Jadi berapa bulan misalnya bisa dapat emas 10 gram, kita langsung beli berapa gram. Nanti ada uang lagi beli Dicicil, berapa ya. gram lagi. Jadi sampai hajat
gramnya itu pengen cukup gram- gitu ya. gramnya, iya. Cukup. Nanti kalau Mas sudah selesai, kumpulin lagi per bulan lagi, kita buat misalnya peralatan kayak kasur ya. Iya Isi kan? kamar. Ya, kasur, isi Dari awal kamar. emang udah bareng-bareng. Iya betul. Terus Luar biasa. setelah itu misalnya bawa seserahan, jadi benar-benar harus benar-benar berjuang kita yang ngurusin gitu ya. Jadi karena emang orang tua udah berusia juga ya, jadi kita harus kita sendiri yang ini. Pribadi. Ya. Ini pantas ini Ustadz Faisal emang sayang banget emang. Ini mah bantuin. Nah, terus. Ya, Astaga. terus kan penghasilan itu nggak dari bulanan juga ya. Kan kadang ada bonus-bonus tahunan atau bonus-bonus itu. Nah, itu dari bonus itu kita harus Bisa nabung lagi. bisa nabung ke situ lagi. Jadi kita juga ada ya, misalnya pengen pas dapat penghasilan itu ada bonus itu, pengen jalan-jalan, pengen makan ini, pengen makan itu. Boleh ya. Boleh aja misalnya sebulan sekali atau apa. Jadi enggak keinginan kita kayak gitu tuh boleh aja, cuma nggak harus berlebihan. Jadi kita kalau emang mau niat bener-bener mau nikah, ngumpulin, Mikir kita ke harus mengolah nafsu kita juga. Bisa nafsu buat jajan ini, jajan itu, apalagi Jalan-jalan. perempuan. Iya. Tuh. Ya udah jangan dah. Jangan dah. Nyak lagi ntar gua. Ya terus. Ya perempuan pengennya misal tiap bulan pengen beli bedak, pengen beli make up, pengen beli baju gitu kan. Itu harus kita kontrol juga. Jadi nggak harus gue pengen nikah cuma gue mau enaknya aja, nggak gitu juga. Iya, Udah setelah itu, dan banyak yang nanya juga misalnya pengeluaran dari laki-laki sama wanita gitu ya. Kalau dari saya pribadi, perempuan dulu ya. Dari saya pribadi, alhamdulillah ya, orang tua masih membantu, keluarga pun masih membantu. Jadi semua keperluan saya tuh untuk acara, dari dekorasi, dari prasmanan, dan dari pengisi acara itu sudah Handle. dihandle sama keluarga, alhamdulillah. Dan itu itu suatu rezeki juga, suatu rezeki, makanya kita Beda-beda. harus suatu rezeki. Jadi makanya jangan berhenti berdoa, ibadah, usaha. Iya. Kalau dari beliau, Memang setiap orang itu berbeda-beda rezekinya, iya. tergantung kita bagaimana kepada Allah gitu ya. ya betul. Ya mungkin nanti di luar sana rezekinya juga beda lagi, Ada lagi. dengan saya, dengan Kak Rizky juga berbeda. Intinya Punya penting jalannya masing-masing. niatnya lurusin Bener. karena Allah pengen lebih baik lagi dan menjauhi hal-hal yang mudorot yang tidak diinginkan intinya. Oke, terakhir pesan-pesannya deh buat kaula muda yang sekarang lagi galau ya. Mobil khusus pada diri gua nih ya. Masih cari jati diri. Masih mencari pesan-pesannya kayak gimana nih? Mungkin kan ada yang pengen nikah tapi belum menemukan yang cocok. Udah ada hartanya dan sebagainya, tapi masih pilah sini dan sebagainya, ya kan? Ada yang udah pengen nikah tapi bekalnya belum ada. Kayak gitu. Ada yang bekal udah ada tapi kagak pengen nikah gitu, jadi pengen pacaran doang. Itu silakan pesan-pesannya deh buat kaula muda. Silakan. Neng aja dulu. Kakak dulu. Kakak dulu. Ya mungkin terakhir ya sebelum penutup dari ngobrol-ngobrol santai kita ya, sharing-sharing aja sih sebenarnya. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa orang itu ya, setiap manusia memang berbeda. Yang tadi sudah disampaikan kan berbeda-beda. Ada yang udah siap, calonnya nggak ada, atau mungkin dari segi keuangan dan sebagainya. Pesannya ya, kalau memang terutama yang muda nih ya, jika pengen bener-bener serius nikah muda, yang pertama harus punya niat terlebih dahulu. Niatnya yang lurus, artinya bener-bener serius. Insya Allah kalau niatnya baik, lurus, itu bakalan Allah kasih jalan. Entah dari mana saja aja. Min haitsu la yahtasib. Itu yang pertama, niatnya. Niat. Yang kedua, kita harus bisa mengatur ya. Kalau kita tadi punya pemasukan baik bulanan atau mungkin bonus-bonus dan sebagainya, terutama mungkin kalau yang sudah kerja atau mungkin yang punya tugas ngajar, itu kan pasti ya punya yang namanya pemasukan mungkin bulanan. Itu harus kita sisihkan berapapun ya, harus nabung. Jangan sampai kita lupa buat ke depan kita itu lebih serius lagi. Ya. Itu mungkin yang kedua, harus usahanya berarti harus lebih serius lagi. Dan terakhir pastinya
doanya harus ditingkatin lagi. Siap. Nah, Dari kalian ada pesan-pesannya? Kalau dari saya pribadi karena dari pihak wanita ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, masih takut untuk nikah karena kalau perempuan mungkin nikah kesiapannya itu mental. Kalau misalnya kalau dari kita sendiri mentalnya perempuan, misalnya gue siap nggak ya nikah muda gitu ya, gue siap nggak ya nanti setelah nikah itu masa-masa sendiri kita tuh misalnya kayak bangun pagi langsung makan sendiri, langsung udah ada semuanya kayak sarapan tinggal makan apapun sendiri kan. Kalau misalnya sudah nikah itu kewajibannya udah beda lagi. Kita bangun tidur melek mata udah ada harus bebenah rumah, harus menyiapkan sarapan suami gitu kan. Jadi kalau soal mental itu kita yakin aja sambil berjalannya kita mencari seorang laki-laki yang cocok untuk imam kita juga sambil belajar menjadi istri yang baik ya. Berarti sebelum menemukan kita udah prepare dulu nih. Sama-sama belajar juga. Jadi apa sih untuk menjadi istri yang baik dan sekaligus ibu yang baik. Jadi ibu yang baik itu harus kayak gimana tahapnya buat anak-anak kita nanti. Jadi anak-anak itu kan baik buruknya tergantung orang tuanya, apalagi ibu ya gitu kan. Madrasatul ula. Betul. Istri juga misalnya enggak, jadi kehidupan kita sendiri sama menjadi istri itu beda, sangat beda. Jadi kita sambil belajar, sambil mencari suami yang cocok untuk kita, tipikalnya kayak gimana, masing-masing orang kan mempunyai kriteria dan kebutuhan yang beda-beda. Kalau kebutuhan dari saya pribadi yang tadi udah dikatakan, saya mau mencari calon suami itu suami itu yang bisa meneruskan, yang punya skill, yang bisa meneruskan perjuangan keluarga saya. Jadi saya harus selain saya harus memilih laki-laki yang cocok untuk masuk ke keluarga besar saya juga harus mempersiapkan diri juga. Jadi kita sama-sama saling belajar ya. Sama-sama saling belajar, nanti di saat jadi istri kita udah nggak kaget lagi, walaupun bisa sampai saat ini saya juga masih belajar. Masih sangat belajar ya, masih proses ya. Terus kalau masih ada yang takut misalnya, kalau jadi Allah itu mempersatukan kedua hambanya itu sesuai kebutuhannya ya. Jadi enggak ini dia cocok sama dia, ini dia cocok sama dia gitu. Jadi nggak harus gue pengen sama dia nih karena dia begini-gini, nggak gitu juga. Karena apa? Pasangan kita itu cerminan dari diri kita gitu ya. Jadi bukan sekedar soal cinta aja. Jadi ini Allah itu mempersatukan itu soal tujuannya kita ke depannya kayak gimana gitu. Terus untuk yang masih ragu menikah, kalau misalnya hati udah memang itikat udah ada untuk menikah, segera misalnya kalau yang masih takut niatnya masih harus dikuatin lagi. Jadi gak usah takut, buang hal-hal yang meragukan. Intinya kita belajar. Jadi hidup itu emang harus belajar ya. Jadi kita sampai kapanpun tuh harus belajar. Nah, jadi misalnya kalau hati udah mengatakan siap, ya segeralah gitu kan. Jadi pasti soal rezeki Allah pasti permudah. Asalkan jangan lupa usaha dan doanya. Ya. Kalau udah hati udah niat mantap, pengen melangkah, segeralah. Tapi calonnya belum ada. Enggak. Oke teman-teman, itu bincang-bincang gua dengan pasangan muda inspiratif menurut gua ya, juga gua yakin menurut kawan-kawan yang ada di sekeliling juga sama kayak gitu. Beliau ini ketua umum di salah satu organisasi yang sekarang gua jalani, yaitu IKRA Pusat, Ikatan Remaja At-Taqwa ya. Beliau ada ketua umumnya, gua di bawahnya sebagai prajurit ya. Jadi ini terima kasih Ketum dan istri udah mampir ke video gua. Jadi ada beberapa poin yang gua ambil kesimpulan. Yang pertama, ketika ingin menikah niatnya harus sungguh-sungguh ya. Kedua, persiapkan materinya, usahanya. Yang ketiga, doa. Gitu ya. Karena kalau ini udah nyatu, ntar itu rezeki itu bakalan tuh datang min haitsu la yahtasib. Kalau dari kalian tadi yang gua ambil kesimpulan sebagai perempuan, sebelum lu jadi ibu, jadi istri ya, harus belajar dulu bagaimana bagaimana jadi istri yang baik, bagaimana jadi ibu yang baik. Biasanya lu tidur tanpa suami, ini nanti ada yang nemenin. Biasanya lu bangun tinggal makan ya,
besok harus nyiapin. Iya. Bener nggak? Itu harus belajar, berarti belajarnya Dari sekarang. dari sekarang. Udah kalau belum ada suami, bangun tidur, siapin nasi goreng atau apa buat siapa? Buat keluarga. Oh, gitu. Iya. Siap. Nikah tahun ini. Amin. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Semoga Kak Rizky tahun depan udah ada pasangan. Tahun ini. Tahun ini. Amin. Mau tahun ini, mau tahun Ya. depan. Pokoknya yang terbaik aja. Istrinya dah. wanita. Wanita yang soleha maksudnya. Amin. Oke teman-teman, itu aja bincang-bincang gua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jangan lupa terakhir like, comment, share, and subscribe. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.